Ini masuk pembahasan Safinatun Najah di sini masuk ke dalam bab yang baru, fasal yang baru, yaitu setelah membahas air banyak dan air sedikit, selesai sudah kita masuk ke dalam mujibatul ghusli. Jadi kemarin udah bahas airnya, sekarang bahas perbuatannya yang menggunakan air, yaitu mandi di sini. Bukan berbicara tentang rukunnya mandi, tapi berbicara tentang lebih dahulu tentang sebab-sebab yang mewajibkan seseorang harus melakukan mandi. Karena mandi terbagi dua, bahkan tiga. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah, nggak wajib, ada mandi yang mubah saja, yang kita lakukan setiap hari ini, mubah. Kita mandi untuk menyegarkan badan, untuk mendinginkan badan, untuk membersihkan badan, itu mubah saja, nggak dihitung ibadah. Itu mandi yang mubah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ada mandi yang sunnah. Ya, mandi yang sunnah itu apa? Seperti mandi mau sholat Jumat, itu sunnah. Mandi mau pada saat hari raya, itu sunnah. Ya, dan seterusnya. Mandi mau masuk ke kota Mekah, sunnah juga mandi. Dan seterusnya. Ada juga mandi yang wajib, yaitu ada yang akan disebutkan di sini, ada hal-hal yang mewajibkan seseorang itu wajib mandi. Sehingga mandinya pun dikatakan mandi wajib. Ya. Ada 6. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Hal-hal yang mewajibkan seseorang itu harus mandi, ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Ya. Jadi 6 perkara ini, yang 3 itu wajib dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Yang 3. Kemudian yang 3 berikutnya khusus untuk wanita. Ada wanita kalau mengalami hal tersebut, ya, selesai dia wajib mandi. Yang 3, laki-laki maupun perempuan sama-sama diwajibkan. Nah, dan syariat mandi wajib ini sudah ada dari semenjak zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kalau dia junub, dia mandi sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. Sudah ada. Mereka sudah melakukan mandi. Kenapa? Karena syariat mandi ini dari semenjak syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah ada syariat wajib mandi atau mandi wajib ini. Ya. Nah, yang pertama, al-awwal, yaitu ilajul hasyafati fil farji. Ya. Nah ini, yang pertama, ini mungkin kalimatnya agak vulgar, tapi tujuannya supaya kita faham. Karena ini berkaitan dengan yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu masuknya ujung kepala zakar kita atau kemaluan kita, laki-laki, ke dalam kemaluan perempuan. Ya. Ujungnya saja masuk, maka pada saat itu udah masuk, mulai dia diwajibkan mandi. Walaupun tidak keluar sperma atau mani sekalipun, tetap dia diwajibkan mandi. Ya. Atau yang masuk itu, kadarnya, misalnya ujung kepala zakarnya sepanjang 3 cm, tapi kebetulan keputus, hilang. Terus masuk bagian yang berikutnya sepanjang 3 cm, wajib mandi. Ya, itu seandainya terjadi. Baik masuknya lewat kemaluan yang depan maupun yang belakang, misalkan lewat dubur, tetap wajib mandi. Nah, walaupun nggak keluar. Dari seorang yang hidup, ya, kemaluan orang yang hidup. Orang yang hidup. Bukan terus ada mayit dimasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan. Apakah mayit tadi wajib dimandiin lagi? Enggak, wajib. Tapi yang hidup, manusia yang hidup, laki-laki yang hidup. Wa in lam yantashirud dzakar, walaupun kemaluannya enggak menegang, lemah.
terus dimasukin ke situ, tetap wajib mandi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Sumbernya, dalilnya daripada hadisnya Rasulullah SAW. Apabila seorang laki-laki ya telah menduduki di antara tangan dan kakinya istri, yaitu di antara tangan dan kakinya ada apa? Di situ ada kemaluannya. Ya. Tsumma jahadaha, kemudian melakukannya, faqad wajabal ghusl. Ya. Nah, di sini sebelum ulama, sebelum para ahlinya, sebelum para guru berbicara vulgar tentang masalah ini, Rasulullah sudah lebih dulu menunjukkan pentingnya ini masalah difahami bagi setiap orang. Karena berapa banyak orang nggak ngerti. Bahkan ada yang menganggap, oh wajib mandi kalau udah keluar mani, kalau nggak keluar mani nggak wajib. Nggak paham dia. Padahal hatta nggak keluar mani, hatta nggak menegang, ya. Kalau udah masuk sebesar itu, ujung kemaluannya itu masuk, ya, yaitu posisi tempat yang orang disunat tuh, yaitu diambil kulitnya. Nah, itu yang masuk, maka di situ wajib dia mandi. Nah. Siapa yang wajib mandi? Apakah yang melakukan saja? Yang perempuan enggak? Enggak, kedua-duanya. Suami dan istrinya. Kedua-duanya yang melakukan, laki-laki dan perempuannya. Nah. Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Kalau sudah bertemu dua tempat yang dikhitan, maka sudah ketemu wajib mandi di situ. Nah, kalau laki-laki udah tahu tadi yang wajib dikhitan di mana. Nah, kalau perempuan tempat posisi keluarnya air kencing itu, ya, di situ ada sebagian dagingnya itu yang dipotong, disunat tadi. Nah. Wa khurujul mani, yang kedua. Yang kedua, keluarnya mani. Keluarnya mani adalah sebab kedua wajib melakukan mandi. Nah. Kapan itu dikatakan wajib mandi? Ketika maninya itu keluar dari kemaluannya. Kalau terasa keluar tapi belum sampai keluar, berhenti di ujung, nggak sampai keluar, belum wajib. Ya, harus betul-betul nampak keluar itu mani, kelihatan, oh air maninya sudah keluar. Tapi belum nampak, kering, masih di dalam, tapi berasa keluar, dilihat nggak ada, belum wajib mandi. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki jelas keluar dari lubang kemaluannya. Begitu juga wanita, kalau perempuan keluar dari, nampak begitu keluar dari wanita yang perawan sudah melewati selaput keperawanannya. Ya. Sedangkan kalau wanita yang bukan perawan, batasannya kalau keluarnya di mana dianggap keluar? Ketika sudah melewati bagian yang nampak ketika dia jongkok. Ketika dia jongkok, bagian tersebut nampak. Nah, yang nampak itu wajib dialiri air ketika mandi kan? Wajib diistinjai ketika buang hajat kan? Maka ketika air maninya berada kelihatan di situ berarti udah keluar, dianggap keluar. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama mengeluarkan mani. Cuman ada perbedaan, ya. Perbedaannya apa? Pengertian dari mani. An yakunal yang pertama yang mewajibkan orang itu dikatakan wajib mandi karena sebab keluarnya mani. Yang pertama, an yakunal khariju maniyan. Diyakini yang keluar itu betul-betul air mani. Apa pengertian air mani? Wa huwa ma'un abyadun. Air yang berwarna putih. Sakhinun fir rajul, ya, berwarna putih kental untuk laki-laki. Wa ma'un asfar ragik, sedangkan wanita air maninya wanita adalah kuning agak lembek, tidak kental seperti air mani laki-laki, ya. Wa yu'raful mani bi sifatin wahidah min sifatin thalath.
diketahuinya mani itu dengan salah satu dari sifatnya yang 3. Jadi setiap laki-laki atau perempuan mengalami salah satu tanda tadi, maka itulah yang keluar berarti air mani. Yang pertama, tadafuquhu fi hali khurujihi daf'ah ba'da daf'ah. Air mani itu keluar tidak secara langsung tapi tersendat-sendat, berarti itu mani yang keluar, baik laki-laki maupun wanita. Ya. Tersendat-sendat. Kalau dia ngalamin itu, oh tersendat-sendat, berarti mani sudah, yakin. Oh, enggak tersendat-sendat tapi ada tanda yang kedua. Tanda yang kedua apa? Khurujuhu bisyahwah. Keluarnya dengan sebab syahwat. Ada rasa lezat ketika keluarnya dan mengakibatkan setelahnya itu lemes. Nah, berarti mani yang keluar. Yang ketiga, raihatahu radban ka raihati talaq. Qariba min raihati ajinil bur, ya. Ya. Aromanya ketika mani itu masih basah, aromanya itu seperti aromanya bunga kurma, kembang kurma. Kembang kurma itu kalau kering terus ditumbuk, nah bubuknya itu aromanya ya seperti itu mani. Ketika masih basah, aromanya seperti itu. Kalau nggak percaya, bisa yang jual serbuk bunga kurma itu kan ada di toko condet nih. Itu cium aja. Nah, bagi yang nggak paham bisa ngecek lewat itu. Serbuk bunga kurma. Serbuk bunga kurma ini terkenal memang juga sebagai penyubur bagi orang yang mungkin udah sekian tahun menikah belum dikaruniai, mungkin kurang subur. Nah, dia bisa mengkonsumsi salah satunya serbuk bunga kurma ini. Kenapa? Karena bunga kurma ini sebelum jadi buah, dia berupa semacam pentil gitu. Ya, kalau itu dibiarkan berbuah, satu pentil itu bisa menghasilkan 50 kilo buah kurma. Sampai 50 kilo. Nah, itu sangat subur. Ya. Lain lagi. Kalau itu, ya itu rumput Fatimah, ya rumput Fatimah itu. Itu dicairkan di air, dilarutkan di air, airnya diminumkan untuk orang yang susah melahirkan kalau itu. Ya. Ya. Kalau ini untuk orang yang belum dikaruniai keturunan, untuk penyubur. Ya. Nah. Kalau basah itu mani, ya seperti bunga kurma. Atau kalau susah mencari bunga kurma, aromanya bunga kurma ini mirip seperti aromanya adonan gandum. Gandum yang diadon itu ketika diadon dengan air, aromanya mirip dengan mani atau bunga kurma tadi. Nah, itu kalau basah. Tapi kalau kering, mani yang sudah kering, aromanya seperti putih telur. Jadi kalau kita bangun bingung, yang keluar mani bukan, nggak ngerti, tanda-tandanya nggak kelihatan. Maninya udah kering, bener mani apa selain mani nih? Jangan-jangan kencing, ngompol ya. Dicek aromanya seperti apa. Kalau seperti adonan, seperti putih telur ya mani. Selesai. Nah, ketika ditemui salah satu dari sifat ini, maka itulah yang dikatakan mani. Nah. Kemudian an yakunal mani al-kharij mani syakhs nafsuh, ya. Mani yang keluar memang maninya dia sendiri, bukan maninya orang lain, ya. Maka lain halnya kalau yang keluar maninya orang lain. Loh, gimana maksudnya mani orang lain? Contoh. Seorang suami mengumpuli istrinya yang masih kecil, belum dewasa, misal satu. Atau istrinya yang sudah dewasa tapi istrinya nggak sampai terpenuhi hajatnya, artinya nggak bangun syahwatnya ketika dikumpulin, sehingga kan nggak keluar mani itu, ya. Selesai dikumpulin, suaminya mandi, istrinya kan wajib mandi, karena apa? Karena telah masuknya ujung zakar tadi, ya. Tapi dia nggak syahwat, ya, istilah orang sekarang nggak klimaks si istrinya, misalnya mandi istrinya. Selesai istrinya mandi, selesai mandi, dari kemaluannya keluar mani. Maninya siapa itu? Maninya suaminya. Karena dia nggak klimaks, berarti nggak ada keluar sperma dia. Maka dia nggak wajib mandi lagi. Lain halnya ketika yang keluar
yaitu pada saat si istri dikumpuli oleh istrinya, si istri dikumpuli oleh suaminya dan keluar spermanya juga, selesai dia mandi. Selesai mandi, keluar lagi. Mani siapa? Maninya dia bercampur dengan mani suaminya. Wajib mandi. Walaupun dia udah selesai mandi, keluar kayak gitu, wajib mandi. Beda tuh sama kasus yang pertama tadi. Ya, kasus yang pertama tadi suami istri nggak ada syahwat. Tidur misalnya, lagi tidur. Sedangkan yang kedua, si istri juga ada syahwat dan mengeluarkan sperma. Selesai mandi udah bersih, keluar lagi, wajib mandi. Ngulang lagi mandinya yang kedua kali. Nah. Kemudian wal haid. Nah, jadi apa tadi? Masuknya ujung zakar, keluar mani. Yang ketiga haid. Nah, ini khusus wanita. Laki-laki nggak ngalamin haid, ya. Tapi yang lebih rajin mempelajari bab ini biasanya malah laki-laki daripada wanita sendiri, ya. Padahal yang lebih perlu, itu wanita itu sendiri. Sampai dikisahkan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in nggak berbicara atau ngebahas masalah haid, atau bahkan berbicara haid sedikit aja, nggak panjang-panjang, berapa kalimat aja. Sehingga ditanya, ya Syekh, ya Imam, kenapa engkau nggak berbicara tentang masalah haid? Maka dia jawab, apa jawab beliau? Jawabannya simple. Laki-laki nggak ngalamin haid, wanita nggak ada yang tanya, nggak ada yang mau tanya. Ya udah, anak nggak berbicara masalah haid. Padahal penting bagi wanita khususnya, dia harus tahu karena itu ada hukum-hukumnya. Ya, nggak semua darah yang keluar dianggap haid semua, enggak. Ada darah haid, ada darah penyakit, beda. Kalau yang keluar itu haid, dia wajib meninggalkan sholat, dia wajib meninggalkan puasa, nggak boleh, haram dia berpuasa. Tapi kalau ternyata yang keluar penyakit, tetap dia wajib sholat, tetap dia wajib puasa. Ya, itu yang membedakan antara darah penyakit dengan darah haid. Sedangkan haid itu adalah darah yang sehat, darah yang normal. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya, wa yas'alunaka 'anil mahid, engkau bertanya tentang masalah haid ini, apa itu darah haid? Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu merupakan satu kotoran, tapi kotoran yang keluar yaitu darah, ya, tapi ala sabilis sihhah. Keluarnya darah itu karena menunjukkan sehatnya itu wanita. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhi wanita dalam keadaan haid. Maksudnya jangan dikumpuli, bukan dijauhi, nggak mau makan bareng, nggak mau tidur bareng, enggak. Bukan, nggak boleh dikumpulin selama dia haid. Ya. Iya. Kalau cuman ya fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kau kumpuli dia sampai dia suci, ya. Suci maksudnya apa? Berhenti darahnya, udah nggak keluar lagi. Kemudian fa idza tatahharna, kemudian ketika dia sudah mandi setelah berhentinya itu darah, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kau boleh mendatanginya, maksudnya mengumpulinya, bukan cuma nyolek aja, ya. Lebih dari nyolek diizinkan. Ya, tentunya yang halal. Nah, istri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah. Bedanya orang haid, dia ketika dia nggak boleh sholat, ketika dia suci, sholatnya nggak wajib diganti, nggak wajib, bahkan nggak disuruh mengganti sama sekali. Tapi kalau puasa yang ditinggalin pada saat haid wajib diqadha. Setelah misalkan puasa Ramadan, begitu selesai bulan Syawal, dia di situ mulai waktu mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan karena sebab haid. Kalau sholat enggak. Enggak, bahkan dilarang. Rasulullah bilang, Sayyidatuna Aisyah ditanya, ya Sayyidatuna Aisyah, bagaimana kami sebagai wanita ini, kami meninggalkan sholat, kami meninggalkan puasa pada saat kami haid, apakah kami wajib mengganti semuanya?
Nah, maka apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Kunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami, kata Sayyidatuna Aisyah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Apa hikmahnya? Kalau salat ini ya, sekali ente haid sehari, orang wanita itu haid sehari 5 kali salat. Lah kalau dia haidnya 10 hari, 5 kali 10, 50 salat, bukan 50 rakaat. Banyak, nggak bakal mampu. Tapi kalau puasa, sekali haid, sehari haid, ya sehari doang puasanya. Ya, 3 hari haid, 3 hari doang puasa yang ditinggalkan. Tapi kalau sholat berat, nggak bakal mampu tuh wanita. Ya. Keringanan daripada Allah Ta'ala. Nah. Kalau apa, lagi haid itu baca Quran nggak boleh? Baca Quran nggak boleh. Nanti ada di kitab ini, setelah ini nanti ada. Jadi nggak boleh baca Quran, nggak boleh menyentuh Quran. Tapi kalau mau nggak buka kitab, nggak apa-apa. Itu kan membaca namanya. Oh, nggak bisa. Membaca di situ bukan membaca begini, enggak. Kalau membaca gini dalam hati, nggak apa-apa. Malahan. Tapi yang nggak boleh membaca itu mengucapkan, melafalkan ayat Quran. Walaupun nggak buka kitab. Ya? Walaupun nggak buka. Nah, kecuali bacaan ayat Quran tadi dia niatkan zikir, boleh. Dia niatin zikir, boleh. Nah. Misalkan dia mau baca ayat kursi dengan niat untuk perlindungan, bukan niat baca Quran, supaya mendapat perlindungan. Karena ayat kursi kan termasuk ayat-ayat perlindungan. Nah, boleh. Dengan maksud zikir, boleh. Yang penting niatnya. Nah, niatnya yang penting. Kemudian wal haidu wan nifas, ya. Nifas. Nifas apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Nah. Jadi setelah melahirkan maksudnya bagaimana? Keluar janin, lepas dari rahim, putus. Nah, setelahnya keluar darah itu namanya nifas. Itu namanya nifas, keluar darah setelahnya. Tapi kalau dia nggak keluar darah, apakah dia tetap wajib mandi? Ya, keluar janin, nggak keluar darah setelahnya, sama sekali misalnya nih nggak keluar darah, bayinya pun kering, nggak bawa darah, nggak bawa apa, bagaimana? Tetap wajib mandi nggak? Tetap wajib mandi karena termasuk penyebab wajibnya mandi yang berikutnya setelah nifas adalah al-wiladah. Apa itu wiladah? Al-wiladah adalah keluarnya anak setelah sempurna terpisah dari rahim ibunya. Terpisah, lepas. Nah, itu namanya wiladah. Walaupun nggak keluar nifas setelahnya, dia wajib mandi setelah itu. Mandi untuk wiladah tadi. Dikatakan walau bila rutubah, walaupun tuh bayi kering, nggak basah sama sekali, nggak ada cairan apa-apa, kering. Ya. Atau yang keluar itu segumpal daging. Atau yang keluar itu segumpal darah, ya, yang mana menurut keterangan bidan yang mengurus si persalinan tadi mengatakan bahwasanya ini yang keluar ini walaupun segumpal daging, ini segumpal daging ini kalau dia berlanjut dia jadi manusia. Menurut keterangan si bidan, berarti yang keluar dianggap janin. Begitu juga kalau yang keluar segumpal darah menurut si bidan, ini segumpal darah ini kalau dilanjutkan menjadi manusia, berarti yang keluar juga manusia. Hanya saja belum sampai jadi manusia, keluar segumpal darah. Setelah itu dia tetap wajib mandi. Ya. Seperti hamil anggur. Nah. Tetap wajib sama. Walaupun keluarnya itu enggak dari tempat yang biasa, sesar. Kan keluar janin tetap. Intinya kan keluarnya janin, terpisahnya janin dari ibunya. Nah, di situ mau lewat yang biasa atau yang lewat sesar, tetap dia wajib mandi. Nah, karena orang yang disesar pun selesai sesar, kalau dia memang terbiasa nifas, tetap keluar itu darah nifas setelahnya. Nah. Kenapa? Walaupun si bayi ini yang keluar itu kering, walaupun yang keluar segumpal daging tetap diwajibin mandi. Kenapa? Karena yang keluar itu dikiaskan seperti mani. Kan itu mani aslinya.
Mani yang bercampur istri sama suami jadi manusia, tapi tertunda keluarnya. Begitu udah waktunya keluar, berarti dihukumi keluarnya mani dia. Sehingga dia wajib mandi. Nah, kalau yang keluar itu segumpal daging, ada satu faedah dari ulama nih. Kalau yang keluar itu segumpal daging, maka ada 3 kewajiban. Yang pertama, segumpal darah, segumpal darah. Yang pertama, dia tetap wajib mandi. Setelah keluar segumpal darah tadi. Yang kedua, ketika dia puasa, puasanya batal. Ya, dianggap batal dengan keluarnya segumpal darah tadi. Yang ketiga, darah yang keluar setelahnya, keluar segumpal darah, nggak lama keluar darah. Setelahnya itu apa? Disebut nifas. Nah, kalau yang keluar segumpal daging, beda lagi. 3 tadi, ya sama 3 tadi ditambah 2 lagi. Yaitu apa? Iddahnya kalau dia misalkan ditalak oleh suaminya di saat hamil, keluar segumpal daging, iddahnya selesai. Hukumnya berkaitan dengan hukum itu. Kemudian husulul istibra' bi khurujiha. Dengan keluarnya segumpal daging itu, dia dianggap rahimnya bersih sehingga dia boleh dinikahi oleh orang lain. Kalau dia mau dinikahin tuh. Nah. Udah, iddahnya dia di saat hamil. Jadi makanya kenapa katanya ya, wanita yang hamil itu dilarang sebetulnya ditolak ya. Tapi walaupun kalau ditalak itu sah. Kenapa? Karena iddahnya panjang. Apalagi ketika masih hamil muda. Panjang, nungguin berapa bulan ya. Beda dengan orang yang nggak hamil. Iddahnya itu kalau orang yang nggak hamil tiga kali suci. Kalau dia dicerai. Kalau dia ditinggal suami karena meninggal suaminya, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi berapa hari? Kalau 4 bulan 10 hari? 130 hari. Itu yang ditinggal mati. Jadi beda ya. Orang semua nganggapnya 100 hari. Enggak. Kalau ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari. Itu iddahnya. Kalau ditinggal suami dengan cara ditalak 3 kali suci. 3 kali suci bagaimana? Nunggu dia haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Nah, baru dia bersih. Baru dia boleh menikah lagi kalau ada yang mau meminangnya. Nah. Ditinggal berlayar. Wal wiladah. Jadi ini berapa tadi? Udah 5. 5, jadi kurang 1 lagi. Yang 1 ini laki-laki perempuan ngalamin. Apa? Yang mewajibkan mandi. Yang ke-6 adalah al-maut. Ketika orang itu maut, meninggal, mati, maka wajib mandi. Walaupun bukan dirinya sendiri yang memandikan, dimandiin orang lain ya. Tapi ada kisah-kisah orang yang bisa memandikan dirinya sendiri, mayit. Ada kisah para wali. Dia mandi, bergerak, memandikan diri sendiri. Selesai memandiin, jadi mayat lagi. Apakah sah? Kata ulama. Ulama membahas dalam kitab mereka, para ulama, ahli, para fuqaha. Kalaulah si mayat itu mampu seperti para aulia yang dengan izin Allah bisa memandikan dirinya sendiri, sudah cukup. Itu. Kenapa? Karena dia nggak mau sampai kelihatan auratnya dengan orang lain. Ya. Sampai begitu. Walaupun kalau bagi orang-orang yang memandikan pun dia tahu dengan adab dan cara memandikan mayat tanpa melihat aurat sekalipun. Ya. Tapi ada kejadian para aulia ada. Sebagian aulia yang memandikan dirinya sendiri. Biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Wal aulia dzawu karamatin rutab, katanya. Para wali itu memang diberikan Allah Ta'ala karamah-karamah yang bertingkat. Ada wali yang mampu sampai seperti itu, ada yang lain kemampuannya nggak seperti itu. Tapi diberi oleh Allah karamah. Para wali itu diberi karamah oleh Allah Ta'ala. Nah. Yang jelas, intinya yang ke-6 adalah yang wajib mandi adalah kematian, wajib dimandikan. Walaupun niatnya, ya, bagi yang memandikan nggak wajib niat, tapi memandikannya wajib. Ya, memandikannya wajib. Ada perkara yang
perkaranya itu wajib tapi niatnya nggak wajib, seperti memandikan jenazah ini. Tapi ada perkara yang berkaitan dengan mayit, hukumnya sunnah, tapi kalau mau dilakukan wajib niat. Apa? Mewudu'i mayit itu. Ketika mau diwuduin, wudunya itu sunnah, tapi niat untuk wudu yang sunnah tadi wajib. Kalau dia nggak niat, wudunya nggak sah. Nah, kalau yang mau wuduin tadi nggak niat, nggak sah. Wallahu a'lam. Ada soal di sini? Ada pertanyaan? Waktu kita sudah selesai. Insya Allah. Wanita lagi sholat Johor gitu, baru 2 rakaat, tiba-tiba keluar head. Gimana? Ya langsung berhenti. Langsung berhenti. Nggak dilanjutkan. Nggak boleh, bahkan nggak boleh berhenti. Puasanya pun tadi kan langsung batal dia. Langsung nggak. Sholatnya pun sama. Sholatnya pun. Satu lagi misalkan nggak boleh megang Al-Quran. Ada kan Al-Quran yang sebelahnya itu terjemahan gitu. Boleh pegang nggak? Dipegang gimana maksudnya pegang? Baca. Misalnya boleh Latin ya. Terjemahan Baca. Dipegang begini, megang gini. Kan nggak boleh membawa. Ini kan namanya membawa. Membacanya nggak boleh. Membawa nggak boleh. Memegang nih. Nggak boleh. Membaca juga nggak boleh. Membaca, melafalkan tuh nggak boleh. Kalau gini ada orang ngebukain dia ngebaca gini boleh. Dalam hati. Terjemahannya kali ya, terjemahannya. Iya, Al-Quran Terjemahannya. tulisan Al-Qurannya. Tapi ada Al-Qurannya kan? Ada artiannya kan? Ada artinya. Ada Al-Qurannya kan? Ada. Ya nggak boleh. Al-Qurannya masih ada di situ. Itu tapi kalau walaupun dibuka tadi dibaca tetap nggak boleh. Dibaca, kalau dibaca gini aja dalam hati gini, baca. Oh, dalam hati. Kalau keluar lafaz nggak boleh. Kalau melafalkan itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Kecuali dengan niat yang lain tadi. Kecuali dengan niat yang Niat lain. bukan membaca Quran ya maksudnya. Dengan niat zikir. Nah, Buat apa? dengan niat zikir ya. Kalau kategori haid yang darahnya penyakit, dia kan harus sholat atau meneruskan ibadahnya. Namanya bukan haid. Waktunya itu menentukannya. Ya itu, nanti ada pembahasan di sini ada tentang khusus tentang haid. Kan haid itu nanti ada disebut di sini. Haid itu paling minim 1 hari semalam. 1 hari semalam. Umumnya 7 hari, 6 atau 7 hari. Itu umumnya manusia. Tapi maksimalnya berapa? 15 hari. Ya. Nanti ada pembahasannya, rumusnya. Ada rumus itu nanti, ada rumus. Nah, 15 hari kalau seseorang berkeluar darah nih. Haid, 15 hari berturut-turut keluar. Selama 15 hari, ya. Terus hari ke-16 masih keluar. Yang ke-16 ini dikatakan penyakit. Sudah bukan haid lagi. Ya. Nah, itu nanti ada rumus juga, ada rumusnya. Nah. Dan sehari semalam itu bukan berarti orang gerojok darah terus sehari semalam, enggak. Ya. Berarti hari ke-16 wajib dia beribadah. Wajib. Nah, kalau dia dianggap darah penyakit, namanya istihadah, bukan haid namanya, istihadah. Pas anak baru haid. Nah, kalau anak baru haid, itu namanya mubtadi'ah. Dia harus ngerekam dulu nih pengalaman dia. Nanti setelah mengulang yang berikutnya dia sudah tahu jadwalnya. Normal apa enggak gitu? Dia harus nyatet tuh, harus nyatet tuh. Tanggalnya, ininya. Ya. Dan dia dianggap haid minimal 9 tahun kurang 16 hari. Kalau masih umur 8 tahun keluar belum dianggap haid. Belum dianggap haid. Walaupun darahnya darah haid. Bukan haid tetap. Keluar darah. Bukan haid. Jadi ngeceknya itu kalau wanita ini wanita, kapas dimasukkan ke tempat lubang keluarnya darah itu. Kalau ada bercak hatta 1 titik berwarna, maka itu masih dianggap haid. Ini untuk orang yang mengalami haid yang tahu ya. Itu masih dianggap. Ketika dia udah memasukkan terus tidak ada bercak sama sekali atau ada warna cairan putih, maka itu haidnya berhenti sudah. Contoh lain, sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Dia mengeluarkan selama seminggu, perharinya darahnya keluar 5 jam kali 7. Selama 5 jam, perharinya cuma 5 jam. Setelah itu nggak keluar. Besoknya juga 5 jam, setelah 5 jam nggak keluar. Selama 7 hari. Atau misalkan ya, kalau 4 kali berapa? 4 kali 5, 20. 4 jam kali 20, kali 6 hari. 4 jam. 4 kali 6 hari, berapa?
4 kali 6 berapa? 24. Maka selama 6 hari itu dia dianggap haid sehari semalam. Tapi dihukumin haid semua itu. Ya. Karena sehari semalam itu 24 jam. Wallahu a'lam. Kalau selama seminggu dia keluar darah sejam semua seminggu. Berarti 1 jam kali 7 berapa? 1 kali 7 berapa? 7. Berarti selama seminggu cuma 7 jam. Nggak sampai sehari semalam. Bukan darah haid berarti. Bukan darah haid. Darah penyakit. Wajib. Maka yang selama seminggu dia belum tahu, masih ngecek, masih meraba tadi. Setelah 7, yang selama 7 hari yang dia tinggalkan wajib diqadha itu. Karena bukan darah haid. Ya. Nah itu ada bab khusus memang, kajian khusus tentang haid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, bisa memahami dengan mudah, diberi kemudahan dan bisa menjelaskan kepada yang lain, dan saudara-saudara kita, keluarga kita bisa diberikan Allah karunia kefahaman terhadap agamanya, terhadap kewajiban agamanya, dan bisa mengamalkannya dengan dikirimkan kepada mereka guru-guru yang menyampaikan petunjuk yang benar, yang lurus sesuai bimbingannya Rasulullah SAW dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كاما وارزق كل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تعطينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول محظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد
والصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آمين. ربنا تقبل منا إنك آمين وتب علينا إنك أنت التواب دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها آمين دعوانا الحمد لله رب العالمين.